Bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Oke, Otan ini sekarang Karaka dan teman-teman dengan Mbak Ibnu mau coba pakai perlengkapan dulu dan turun semua barang di sini ya. Otan setuju. Semua persiapan harus rapi. Tidak boleh ada yang terlewat. Karena Karaka dan paman semua akan bersentuhan langsung dengan situasi yang berbahaya. Hore, mantap. Saran Otan sih kak, dari ujung kepala sampai ujung kaki harus benar-benar tertutup. Kalau diperhatikan jenis kostumnya, bisa terlihat perbedaan dari penutup kepala yang dipakai. Perbedaan ini menandakan paman yang menggunakan penutup kepala lebih simpel, merekalah yang akan langsung memanjat pohon dan mengambil sarang lebahnya, atau biasa disebut pawang. Berbeda dengan penutup kepala yang dikelilingi jaring ini, khusus untuk tim yang menunggu di bawah pohon. Kalau yang nggak tahu cerita awalnya, pasti Karaka diketawain. Masa panas terik begini pakai jas hujan? Nih Otan, ini Karaka pakai jas hujan, bukan mau hujan-hujanan. Ya Bang ya. Iya. Tapi emang ini salah satu kostum keamanan kita saat ada di dekat pohon yang penuh dengan sarang lebah hutan itu ya. Satu, dua, tiga, 10, 15. Ini beneran banyak banget sarang lebahnya. Sarang sebanyak ini ada di satu pohon yang menjulang tinggi hingga 70 meter. Otan sampai merinding lihatnya. Ditambah lagi, ini kan sarang lebah hutan liar. Siapa lagi kalau bukan lebah apis dorsata? Jenis lebah madu paling besar yang ada di planet bumi ini. Apis dorsata senang membuat sarang di pohon tinggi atau tebing batu yang berada di tengah hutan liar. Dalam satu sarang, biasanya dipenuhi oleh puluhan ribu lebah. Semua punya tugas masing-masing, mulai dari ratu, lebah jantan, juga lebah pekerja. Beruntung banget tim liputan dan paman pencari madu hutan bisa menemukan pohon berisi puluhan sarang lebah di salah satu pedalaman hutan Aceh. Coba perhatikan teman-teman, sarangnya seperti bergelombang. Gerakan bergelombang atau shimmering ini dihasilkan oleh koloni lebah dalam satu sarang yang menggerakkan tubuhnya secara bersamaan. Shimmering terjadi ketika mereka merasa ada ancaman datang. Walah, pantesan aja sarang-sarang lebah sudah memberikan tanda gelombang. Ternyata para pawang sudah mulai mendekat ke pohon dan perlahan naik. Teman di rumah, semua kejadian ini dilakukan oleh tenaga profesional atau orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Jadi bukan untuk ditiru ya, sangat berbahaya. Ternyata getaran yang dihasilkan saat pawang membuat pancang membuat kawanan lebah mulai panik dan siaga. Bukan lagi membuat gelombang, kawanan lebah sudah mulai turun. Dalam situasi seperti ini, siapapun ada kemungkinan tersengat oleh ganasnya lebah liar apis dorsata. Walau menggunakan kostum, ada lebah yang tetap menancapkan sengatnya. Semakin paman pawang naik ke atas, lebah yang turun semakin banyak tak terkendali. Siapapun diserang teman-teman, termasuk kakak kameramen. Duh, Otan makin merinding melihatnya. Sekali lagi, tugas liputan ini sudah didampingi oleh orang-orang ahli dan kakak tim liputan dilengkapi dengan kostum khusus untuk menghindari sengatan lebah. Seperti inilah teman-teman situasi di balik layar liputan si Otan. Seru ya lihatnya. Otan gak mau kalah semangat, malu sama kakak-kakak tim liputan. Perlahan namun pasti, paman pawang sudah ada di titik pengambilan sarang. Ya ampun, ternyata sarang lebahnya gede banget. Panjang sarangnya aja hampir sepanjang tubuh paman. Otan kagum melihat paman pawang beraksi. Tanpa sungkan dan rasa takut, puluhan ribu lebah yang menempel di sarang dibersihkan dengan tangan kosong.
Ini adalah langkah pertama yang Paman lakukan sebelum mengambil sarang yang terdapat madu di dalamnya. Sungguh pekerjaan yang penuh dengan resiko. Kalau melihat perjuangan Paman mengambil madu hutan seperti ini, jadi sangat wajar harga madu hutan terbilang cukup tinggi di pasaran. Dalam satu sarang, tidak semua bagian berisi madu. Ada beberapa bagian yang harus dipotong dan disingkirkan. Kalau madunya sudah mulai terlihat, baru deh sarang dipotong dan langsung dimasukkan ke dalam wadah ember yang dibawa naik ke atas pohon. Kalau sarang lebah berisi madu sudah sampai di bawah, saatnya tim bawah beraksi. Nah, ini dia nih Otan. Ini salah satu bongkahan yang baru banget turun. Ini masih fresh. Lihat tuh. Ini banyak banget tuh. Lihat madunya sampai netes kemana-mana ya, Mbak Ibnu ya. Iya, iya. Wah, luar biasa. Madunya banyak banget. Otan jadi pengen cicip madunya, Kak. Pembuktian baru nih. Kalau madu encer itu, ya Bang ya, belum tentu kualitasnya nggak bagus. Ini buktinya dari pohon langsung. Nah, madunya sangat encer dan ini masih sangat alami. Belum ada campuran apapun. Begitu Bang ya? Ya, karena madu hutan liar sifat aslinya mengencer deh. Nah, madu hutan liar sifat aslinya memang encer. Dia tidak. Kecuali madu yang sudah diolah, yang sudah dikurangi kadar airnya, baru kental. Atau madu ternak saja, nggak kental. Siapa yang gak ngiler coba lihat madu hutan diperas langsung dari sarangnya? Tapi Otan jamin, kakak-kakak di sana gak ada yang berani cicip langsung madunya. Gimana caranya coba? Kostumnya aja rapat begitu. Lebahnya semakin liar, ada di mana-mana. Ini baru salah satu bongkahan dari salah satu sarang Bang ya. Masih ada puluhan yang lainnya. Lihat Otan, banyak banget di atas tuh. Perlahan namun pasti, satu persatu sarang lebah mulai turun. Tim bawah mulai sibuk memindahkan sarang lebah berisi madu ke wadah khusus yang sudah disiapkan. Dibutuhkan ketenangan dan kerjasama yang baik antara tim atas dan tim bawah. Bahkan, jika jumlah sarang sangat banyak, sampai ratusan, tim bisa bermalam dan menginap di tempat sampai semua madu selesai diambil. Oh iya, biasanya Paman Pawang tidak mengambil semua bagian sarang lebah. Mereka akan sengaja menyisakan sarang, supaya kawanan lebah bisa kembali membuat sarang di tempat yang sama. Jadi kawanan lebah tidak kehilangan seutuhnya tempat tinggal mereka. Selamat datang di Kabupaten Biren, tempat madu hasil panen langsung disaring dan dikemas. Kalau di sini sih udah pasti aman dari serangan lebah. Paman Ibnu Ashir bersama tim sudah dari 2017 menjalankan usaha madu hutan asli. Ternyata jumlah sarang yang tadi kita panen masih dalam jumlah sedikit, teman-teman. Selama pengalaman memanen sarang lebah, Paman Ibnu dan tim pernah mendapatkan sekitar 800 kg madu. Madu sebanyak ini didapatkan dalam satu kali panen dari 200 lebih sarang lebah dan proses panen dikerjakan selama 4 hari. Luar biasa. Pantesan aja madunya banyak banget. Dalam ukuran satu sarang lebah paling besar, biasanya menghasilkan sekitar 5-6 kg madu murni. Semua madu itu langsung diperas, disaring, dan masuk ke dalam kemasan tanpa melalui proses pengolahan apapun. Kerennya lagi, kemurnian madu hutan ini tidak hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Aceh. Ternyata sudah sampai ke wilayah lain di seluruh Indonesia, termasuk Merauke. Wah, Otan bangga sob. Ternyata madu yang kalian hasilkan bisa bermanfaat dan dirasakan oleh orang banyak, bahkan sampai ke penjuru negeri. Ini namanya keren maksimal. Bukan tanpa alasan madu hutan banyak dicari orang. Madu hutan punya kandungan unsur alami yang tidak dimiliki oleh madu olahan. Madu hutan yang dihasilkan dari sarangnya punya kandungan unsur bipolen, propolis lebah, dan antioksidan. Bukan hanya rasa manisnya yang nagih,
Madu hutan juga berkhasiat meningkatkan stamina dan kekebalan tubuh, menambah nafsu makan, menyehatkan kulit, menurunkan kadar kolesterol, hingga mampu meredakan batuk dan pilek.